Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi wasiatnya Ubay ibn Ka'ab. Kita masuk ke ucapan beliau. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, al-mu'min baina arba'. Seorang yang beriman itu ada di antara 4 perkara. Kondisi orang beriman cuma 4, enggak ada yang lain. Ini butulia sabar. Dia kalau seandainya dikasih cobaan, dia sabar. Wa in u'tiya syakara. Kalau dia dikasih oleh Allah nikmat, maka dia bersyukur. Orang tuh, Pak, nggak mungkin kondisinya musibah terus, dan nggak mungkin orang tuh kondisinya apa? Dikasih terus. Ada di atas, kadang di mana? Di bawah, itu pasti. Wa in qala sadaqa wa in hakama adala. Kalau dia berucap, maka dia berucap dengan hal-hal yang jujur, dan dia kalau berhukum maka dia adil. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kata Syekh Umar Al-Muqbil, beliau mengatakan Ubay bin Ka'ab mengucapkan itu sebenarnya tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Apa itu? Orang mukmin itu kondisinya cahaya terus, seperti dia itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini adalah nur, cahaya. As-samawati wal ard, untuk langit-langit dan bumi. Jadi para malaikat mendapatkan istilahnya secercah dari cahaya Allah, dan juga bumi juga sama. Perhatikan di sini, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti miskah, lentera. Fiha misbah, yang dalam lentera itu ada cahaya. Al misbahu fi zujajah, yang mana cahaya itu dalam sebuah kaca. Macam lampu kita ini sekarang, Pak, itu dalamnya itu ada cahaya, dibungkus dengan apakah? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang mana kacanya itu seperti kaukab, planet durri yang bersinar. Bintang tuh planet bukan? Planet, kaukab. Durri yang bersinar. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana cahayanya itu diambil dari syajarah, penyinarnya itu diambil dari pohon mubarakah, yang diberkahi. Pohon apa itu? Zaitunah. Apa ya zaitunah? Pohon apa? Zaitun. Makanya antum kalau suka, hobi nggak minum zaitun? Zaitun. Orang bahkan, masya Allah, kalau orang-orang Arab itu zaitun itu dicampur dengan nasinya. Makan dituangin apa? Zaitun. Bahkan di antara mereka nasi dituangin susu. Pernah kita gitu? Susu berkah, zaitun berkah. Kita masak pakai apa? Minyak apa? Minyak jelantah. Kalau mereka minyaknya itu minyak yang berkah, masya Allah. Kita minyak apa? Yang minyak wes ireng gitu, yang udah banyak bekas keberapa kali masih dipakai. Nah, nggak berkah. Tapi masya Allah, ini Pak, sinarnya yang Allah berikan untuk kita itu dari
untuk bahan bakarnya itu dari pohon yang Allah berkahi, pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yang mana pohonnya itu rindang. Kapan kalau seandainya matahari ini terbit dari timur, dia nggak kena panasnya. Atau terbit dari atau terbenam di barat, tetap nggak kena apa? Panasnya. Berarti kan rindang sekali, Pak. Contoh gini, Pak. Rumah ana itu kapan matahari terbit, mungkin ada yang ketutupan bayangan. Cuman kalau udah berada di sana, kena semua. Tapi kalau ini, Pak, pohon tuh saking lebatnya, la syarqiyatin wala gharbiyah, mau di timur ataupun di barat nggak ngaruh. Apa? Nggak ngaruh. Berarti kan masya Allah, Pak. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Bahkan cahayanya Allah SWT ini, minyaknya yakadu zaituha yudhi', hampir saja minyak itu bersinar. Kita bakar-bakar apa? Bakar-bakar ikan, bakar sate dan sebagainya. Yang bersinar tuh apinya. Nah, kalau ini apa yang bersinar? Hampir saja minyaknya. Walau lam tamsas hunar, walaupun tidak terkena api. Kalau kita nih, Pak, minyak itu nggak bisa bersinar. Itu pun kalau bersinar, kalau dikasih apa? Api. Ini walau lam tamsas hunar. Taib. Ka'ab ibn Malik, Ubay bin Ka'ab menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan matalul mu'min, permisalan seorang mukmin itu seperti firman Allah SWT, qad ja'alal imana wal qur'ana fi sadrihi kamishkah, yang mana dia jadikan iman sama Al-Quran. Kita udah bahas kemarin, Mbak, masya Allah, dengan ucapan Ubay bin Ka'ab tentang masalah iman dan juga apa? Al-Quran. Sekarang nih di akhir zaman, orang itu lebih perhatian dengan apa? Dengan Qurannya, tapi tidak memperhatikan apa? Imannya. Jadi Quran ini cuma sebagai tajammul, menghiasi dirinya. Dia nggak tahu apa konsekuensi dari ayat yang dia baca. Tapi kalau orang beriman, ja'alal imana wal qur'ana fi sadrihi kamishkah, dia jadikan iman dan juga Al-Quran fi sadrihi, di dadanya. Kamishkah, seperti lentera. Jadi dadanya itu lenteranya. Fiha misbah, yang di dalamnya terdapat cahaya. Apa cahaya itu? Al-Quran dan iman. Itu cahayanya yang dia letakkan dalam dadanya, dalam lentera. Al-misbahu fi zujajah, yang mana cahaya itu Al-Quran sama iman fi zujajah, dalam sebuah kaca. Maksudnya apa? Wa zujajatu qalbuhu, kaca itu dia adalah jantungnya, hatinya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, yang mana kacanya itu masya Allah seperti planet yang bersinar. Apa kata para ulama, masya Allah, kondisi seorang yang beriman, la syarqiyatin wala gharbiyah, matahari mau terbit dari timur ataupun dari barat, dia tuh tetap istilahnya nggak kena matahari, nggak kena panas. Apa kata para ulama? Coba antum lihat, itulah kondisi orang yang beriman. Kapan sulit dia tetap adem, kapan dikasih kenikmatan dia tetap apa? Adem. Kalau kita, Pak, kasih kenikmatan, kadang-kadang kufur, ditahan oleh Allah, ngamuk. Itu yang Allah firmankan, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia ini Allah ciptakan dalam kondisi halu, suka berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau Allah kasih nikmat, apa yang terjadi? Manu', malas ngasih, malas memberi, manu'. Tapi sebaliknya, wa idza massahu syarru jazu'a, kalau dia dikasih oleh Allah semisal musibah, jazu'ah, dia suka ngeluh, suka ngomel. Itu kondisi manusia, beda sama kalau orang beriman. Berarti, Pak, kalau kondisi kita seperti itu, hati-hati. Ya macam kayak sudah kondisi matahari terbit dari timur, ada kala kena panas, barat kena panas. Orang beriman, Pak, tetap apa kondisinya? Adem.
Maksudnya kondisi itu sama, gitu-gitu aja, nggak berubah. Makanya orang yang paling bagus nih Pak, kapan Allah kasih nikmat dia bersyukur, kapan Allah kasih musibah dia apa? Bersyukur juga. Masya Allah. Dengan cara apa? Dia akan mengatakan, oke, kena musibah dia, tangan dia harus diamputasi tangan kirinya. Dia akan mengatakan, alhamdulillah, Allah masih sisakan saya apa? Satu tangan. Alhamdulillah kata dia. Kalau kita kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat. Kondisi memang seorang mukmin kadang-kadang ada berat. Minimal kita sabar. Dia nggak bergeming Pak dengan kondisi seperti itu. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Fakalamuhu nur. Ucapan seorang yang beriman itu cahaya ucapannya. Nggak pernah gelap-gelap sama sekali, nggak pernah Pak. Nggak pernah ngucapin hal-hal yang gelap. Ada istilah orang zaman sekarang itu, candaan pun bisa candaan gelap. Naam sahih. Ada sebagian orang nggak mikir canda itu kayak mana. Yang penting dia suka buat orang tertawa dan sebagainya. Padahal candaan itu candaan buruk. Orang mukmin nggak pernah seperti itu Pak. Ucapan dia itu selalu apa? Bagus, cahaya semuanya. Wa amaluhu nur. Amalnya seorang beriman apa? Cahaya. Baik amalnya dia itu kondisi dia lapang ataupun kondisi dia sempit. Wa madkhalahu nur. Pemasukan harta dia cahaya dari Allah SWT. Maksudnya dapat hidayah dari Allah. Tidak mau nerima dari hal-hal yang haram. Pak, kadang-kadang Masya Allah, ustadz, pengajar itu Allah kasih fitnah dengan harta. Contoh sebuah lembaga pendidikan, ada santri, salah satu apa? Santri. Wali santri suka ngasih apa? Apa? Hadiah. Boleh nggak ustadz itu nerima hadiah itu? Aslinya nggak boleh. Kenapa? Hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk para pekerja itu apa? Ghulul, harta khianat. Apa yang terjadi Pak? Kapan santri yang lain dihukum? Kapan santri anaknya donatur nggak jadi dihukum? Ada nggak gitu? Banyak. Wallahi banyak. Dan itu bahaya Pak. Makanya dari awal ana juga nyampaikan kepada ketua yayasan untuk perintis, Pak D, itu gaji dari antum. Jangan gaji dari SPP pondok. Enggak. Kenapa? Karena nanti berpengaruh, Pak. Donatur nih. Itu akan gara-gara fulan kita bisa ini, gara-gara ini bisa ini. Itu ngaruh itu, Pak. Makanya ngomong ketua yayasan kami, Pak D, afwan, untuk para perintis-perintis itu gaji dari antum. Dari usaha antum punya usaha, dari situ antum keluarkan, bukan dari pondok. Kenapa? Biar hati kita nggak condong dengan dia. Itu jaga-jaga, Pak. Harus kayak gitu. Karena kadang-kadang fulan ngasih donatur, ngasih fulus, kita nggak bisa bertindak. Janganlah. Nanti ini kalau seandainya donaturnya marah gimana? Wallahi, Pak, ana beberapa hari yang lalu baru terjadi, ada salah satu guru di salah satu pondok datang ke ana, Ustaz, ana mau ngeluh kepada antum katanya. Jadi di pondok kami itu ada donatur. Jadi dia sering ngasih untuk pondok dan sebagainya. Akhirnya gara-gara dia sering ngasih orang tuanya, dia itu dikasih izin 2 hari sebelum santri-santri yang lain izin. Jadi semisal Pak, liburan akhir semester, semisal liburnya tanggal 20, dia bisa tanggal 18. Loh, kan itu ngawur itu, Pak. Zalim nggak kira-kira namun sama itu? Zalim nggak? Zalim. Tapi ini terjadi, Pak. Ini wallahi ana dengar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu ana dengar langsung, Pak. Ghulul. Apa ghulul? Khianat. Tapi kalau orang beriman, Pak, wa madkhalahu nur, pemasukannya itu cahaya, dia nggak akan terima. Nggak bisa, Pak. Jangan kayak gitu. Kalau antum mau ngasih pun ada konsekuensinya. Anak antum tetap kami berlakukan sama dengan santri-santri yang lain. Jangan berharap lebih. Harus tegas, Pak. Nggak bisa, enggak.
Karena yang ana dengar tuh Pak, enggak satu dua kasus itu Pak, berkasus-kasus dan itu banyak sekali. Apalagi pondok kami Pak, pondok kami itu hampir rata-rata penghidupan santri-santri yang lain itu dari donatur. Nah, saya. Tapi kami tetap tegas dari awal, tidak ada kelebihan. Makanya anak nyari donatur pun nggak pernah nyari dari wali santri, nggak pernah. Tapi dari selain wali santri, tanggung jawab kami. Nah, saya seperti itu. Karena nanti akan ada kasus dia itu akan mencari celah untuk melebihkan anaknya dibandingkan santri-santri yang lain. Dan itu haram. Apa hukumnya? Haram. Wa ma dakhalahu nur. Juga sama wa makhrajuhu nur. Harta yang dia keluarkan itu apa semuanya? Cahaya. Naam sahih. Semua itu apa? Cahaya. Jadi dia itu akan memikirkan, oh, ana dapat full sekian, gaji sekian, ana memikirkan gimana ana berikan untuk jalan Allah. Gaji ana semisal UMR sini berapa? 3 juta ya. Gaji ana 3 juta. Taib, gaji ana 3 juta. Ana mau sedekah 1 jutanya di jalan Allah untuk masjid atau untuk sekolah atau untuk ini. Dia udah mikir ke sana, Pak. Dia tahu target-targetnya. Untuk apa yang akan dia keluarkan. Itu orang beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, Pak, untuk apa harta yang didapat? Nggak tahu, wallahu alam, nggak ada target, sama sekali nggak ada target, dan itu bahaya. Baik, apa kata beliau? Wa masiruhu ilan nuri yaumal qiyamah, dan mana ujung-ujungnya dia akan kembali kepada cahaya pada hari kiamat. Cahaya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti, Pak, pada hari kiamat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berharap cahaya enggak redup. Apalagi Masya Allah kezaliman di dunia disebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, gelap Pak. Makanya orang beriman tuh berharap ada cahaya yang Allah berikan untuk orang yang beriman. Kita berharap cahaya itu Pak, sampai mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan terus cahaya untuk kami ya Allah, jangan redupkan. Kapan redup Pak? Nyemplung kemana? Kemana nyemplungnya? Jahannam neraka. Naam sahih. Karena kita nggak tahu arah pada hari kiamat. Atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakan cahaya untuk kami. Semua orang berharap ada cahaya. Makanya Pak, bedanya orang beriman sama orang-orang kafir. Orang beriman itu akan ada cahaya di bekas anggota wudu mereka. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan Allah bangkitkan dalam kondisi bercahaya, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Wajahnya bercahaya, ujung tangan dan kaki bercahaya. Sebabnya apa? Bekas wudu. Tapi Pak, Masya Allah, ana itu ada jumpain beberapa orang, anggaplah contohnya pekerja, apapun pekerjanya yang di luar sana, mau pekerjaan apa itu Pak, semisal sopirkah dia, kernetkah dia, atau tukang parkirkah dia, udah azan masih kerja, nggak berhenti kerja. Nampak wajah itu Pak suram, tukang bangunan. Kadang-kadang Pak, tukang bangunan pondok, kerja di pondok, pas azan sholat nggak, kadang-kadang nggak sholat. Masjid sebelahnya nggak sholat Pak, wajah tuh nampak suram, hitam. Ada Pak orang terlahir hitam tapi nggak suram. Ada Pak, maksudnya ya kita kayak anak nih wajah hitam kulitnya. Cuman maksudnya kadang-kadang kita lihat Pak, oh ini hitam-hitam suram nih hidupnya ini kayaknya. Nggak pernah apa? Sholat. Nah, udahlah suram di dunia, hitam di akhirat. Nggak ada apa? Cahaya. Kan ngeri tuh Pak. Nggak mau sholat dan sebagainya. Sedangkan as-salatu, apa kata Nabi? As-salatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Sekarang orang banyak sekali tinggalkan sholat dan sebagainya, nggak dapat petunjuk gitu loh. Na'udzubillah. Apa yang dicari dari kasus seorang mukmin seperti itu? Makanya kita perlu perhatikan bahwasanya kalau kita ini orang beriman, semua kondisi hidupnya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan Pak.
kita masuk ke penjelasan. Beliau mengatakan al-mu'min baina arba', orang mukmin itu antara 4 kondisi. Pertama, ini butulia sabara, kalau dia dikasih cobaan oleh Allah, dia apa? Sabar. Dan bahkan Pak, Masya Allah, kapan seseorang mukmin dia terus dikasih kenikmatan oleh Allah, dia itu takut. Takut apa? Jangan-jangan apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan yakni istidraj, ulur waktu, nggak diazab oleh Allah. Kok nggak ada musibah yang kena ya? Padahal Nabi kita Muhammad SAW banyak nggak cobaannya? Banyak. Musibahnya banyak nggak? Banyak. Tiba-tiba hidup kita anteng-anteng, orang beriman akan, ada apa ini? Betul nggak nih kondisi kita? Karena kadang-kadang bahaya, Pak, nggak kita pungkiri seperti itu. Kapan dia kondisi nggak pernah kena musibah? Makanya orang itu, Pak, dia muhasabah diri. Tapi kapan kena musibah, sabar. Dia harus langsung apa? Bersabar. Sampai Masya Allah, orang mukmin tuh, Pak, akan terus kena cobaan, musibah, pasti. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min, tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang mukmin, dan itu akan terus terjadi pada orang beriman. Fi nafsihi, baik musibah jiwanya, dia sakit, dia meriang, ya kena cobaan. Atau cobaan tentang anaknya, anak meninggal, anak sakit dan sebagainya, wa mali, atau hartanya hilang, harta dan sebagainya. Ini kan semua bentuk musibah. Apa kata Nabi SAW? Kenapa Allah berikan musibah itu terus sampai hari kiamat, sampai dia meninggal? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, agar dia ini jumpa dengan Allah dan dia tidak ada dosa sama sekali. Berarti, Pak, orang mukmin kondisinya seharusnya banyak musibah atau nggak ada musibah? Banyak musibah, Pak. Dan Masya Allah, Pak, kondisi musibah, sakit, kesedihan, sedih aja, Pak, Masya Allah, itu penggugur dosa. Apa? Sedih. Beliau bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin, tidaklah menimpa seorang mukmin dari sebuah musibah yang memberatkan diri dia, wala saqamin, ataupun rasa sakit yang menimpa dia, wala hazanin, ataupun kesedihan, hatta alham yahummuhu, sampai sebuah beban pikiran yang dia pikirkan. Kita nih, Pak, banyak gak beban pikiran? Banyak. Mikirin nafkah anak, nafkah istri, gaji, di bawah UMR. Nah, mak mano cak ini hutang belum terbayar. Terpikir, Pak, hatal hamyahumu. Pikiran itu, Pak, banyak beban pikiran. Kapan hidup gak ada beban pikiran, Pak? Kayaknya gak mungkin. Orang kaya ada beban pikiran, orang miskin juga ada apa? Beban pikiran sama. Tapi apa kata Nabi SAW? Illa kafara bihi min sayyiatihi, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia gara-gara sebab tadi. Jadi kalau antum semakin banyak pikiran, semakin banyak penggugur apa? Dosa. Semakin nakal anak, Pak, mungkin sebab dosa siapa? Kita. Semakin istri itu, ya Allah, mencak-mencak, nggak jelas, mungkin sebabnya dosa siapa? Kita suami. Untuk menggugurkan dosa siapa? Dosa kita. Maka ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, introspeksi diri. Sampai Masya Allah ada seorang ulama mengatakan, tidaklah aku lihat banyaknya tikus di rumah saya ataupun cicak, kecuali atas dosa-dosa yang aku kerjakan. Cuma lihat apa? Cicak ataupun tikus. Rumah antum banyak nggak cicak ya, Pak? Jadi mungkin banyak dosa kita. Tikus di mana-mana. Sampai pakai perangkap tikus, mau pakai lem gajah, lem semut, nggak ngaruh. Tetap aja tikus lewat sana lewat sini, nggak ngaruh sama sekali. Itu bisa jadi apa? Dosa. Santri banyak nggak tikus? Hah? Jangan gini, tapi ada yang gini. Banyak nggak tikus di situ? Nah, siapa yang bawa itu? Naam, sahih. Tikus nih, Pak, kita
Fa'rah ini hewan yang Allah benci, fawasik, khamsun minal fawasik. Hewan yang Allah benci. Hewan fasik. Itu kata para ulama. Kalau ada seperti itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Makanya musibah itu akan terus ada. Bahkan orang yang, Masya Allah, yang ajibnya, orang yang Allah terus kenakan musibah, itu berarti Allah cinta sama dia. Allah apa? Cinta. Allah tuh senang sama dia. Hadis Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan." Kalau antum hafalkan apa? Yufaqihu fiddin. Tapi ada hadis lain, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Orang yang Allah inginkan dia ini menjadi orang baik, pasti akan terus kena musibah. Pasti terus kena musibah. Kapan orangnya apa? Allah inginkan dia ini jadi orang baik. Pak, Masya Allah, Yusuf nggak mungkin dia itu jadi orang besar, orang baik terpandang kalau sebelumnya nggak dijeburkan ke dalam apa? Sumur. Wallahi sahih. Akhirnya masuk ke dalam sumur, siapa yang ngambil? Al-Aziz dengan istrinya siapa? Zulaikha. Dibawa ke Mesir. Kalau nggak karena itu, Pak, nggak bakal bisa jadi orang besar. Antum lihat, Pak, pejabat-pejabat ataupun orang-orang pebisnis-pebisnisnya, hampir rata-rata, Pak, ya kalau antum ceklah pebisnis-pebisnis besar itu terlahir bukan gara-gara warisan, tapi cobaan. Dan bahkan dari mereka itu ada yang nggak tamat SMP, SMA, cuma lulusan SD, S1, SD S1-nya. Nah, SD, SMP, SMA, S1 apa? SD. Nah, lulusan SD tapi jadi kenapa? Allah timpakan musibah. Nah, sahih. Tapi orang-orang yang hidupnya nyantai-nyantai, nggak ada beban hidup dan sebagainya, ya sudah, dia bisa dapat sarjana, tapi hidupnya susah aja, nggak bisa dapat kerja ini, dapat kerja itu, nggak ada pengalaman hidup. Makanya kalau ditimpakan musibah, betul, Mbak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bisa besar dakwahnya gara-gara apa? Cobaan. Pak, kalau bukan gara-gara kufar Quraisy, nggak bakal Nabi SAW ini terpandang dari muka bumi. Sampai harus beliau keluar ke kota apa? Madinah. Kan berarti kan sebabnya, Pak, pertolongan Allah itu datang untuk di kota apa? Madinah. Cuman yang mengeluarkan Nabi SAW dari kota Madinah itu kan cobaan. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Makkah, innaki la ahabbul biladi ilayya." Wahai Makkah, engkau ini adalah tempat ataupun wilayah yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Seandainya kaum engkau enggak mengeluarkan saya, wahai Makkah, aku enggak akan keluar dari engkau. Saking cintanya Nabi kepada apa? Kota Makkah. Tapi tetap saja Nabi SAW keluar dari kota Makkah gara-gara cobaan. Akhirnya besar di kota apa? Madinah. Naam, sahih. Maka ada salah satu ulama mengatakan, Pak, Masya Allah, seseorang tidak akan besar dan dan umat ngambil manfaat banyak dari dia kecuali dia hijrah pergi. Kenapa? Biasanya di tempat hijrah dia cobaan banyak, tempat perantauan istilahnya. Tempat apa? Perantauan. Pak, jarang, Pak, ustadz dihormatin di tempat apa? Kelahiran. Dia biasanya besar di tempat hijrah, bukan di tempat kelahiran. Antum cari sekarang Nabi aja besarnya di Mekah, maksudnya namanya itu melambung tinggi di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Mekah besar itu setelah Fathu Mekah. Orang-orang masuk apa? Islam. Harus hijrah dulu. Kenapa? Cobaan nanti besar seperti itu. Dan itu hampir rata-rata seperti itu. Cobaan akan terus ada. Kadang-kadang, Pak, Masya Allah, anak semisal Prabu Muli, asli Prabu Muli, disekolahkan di Jawa, berangkat hijrah ke Jawa, belajar 6 tahun, balik ke Prabu Muli lagi, tetap nggak dianggap biasanya. Kan musibah itu. Harusnya dianggap harusnya, tapi banyak nggak nganggap. Wallahi banyak. Wallahi sahih. Itulah tipikal manusia. Anda nggak tahu kenapa ya kok bisa seperti itu. Anda tuh mikir sampai gini, Pak. Kalau seandainya dia bisa ngormatin orang dalam negeri sendiri, istilahnya ya pribumi, harusnya besar, Pak. Macam gini. Orang bangsa kita buat penciptaan apa?
biasanya diakui dalam negeri karya dia atau luar negeri? Habibie dihormatin di mana? Di Jerman atau di Indonesia? Di Jerman. Ketika besar di Jerman baru diakui di kita. Sekarang kita ngambil manfaat besar Pak dari Habibie. Dulu jadi presiden apa yang terjadi? Berapa bulan Pak Habibie jadi presiden? Berapa lama Pak Habibie? Itu pun sebabnya apa? Dilengsarkan. Padahal Pak besar, jasanya Habibie itu besar, tapi nggak dianggap di kita. Itu banyak Pak. Nasallallahu salamatal afiyah. Jadi ala kulil Pak di sini memang orang itu harus Allah timpakan musibah agar dia jadi orang besar. Itu harus. Makanya ana sampai detik ini Pak tidak mempermasalahkan kondisi hidup ana itu susah, ana nggak mempermasalahkan. Ana yakin Pak dari situ Allah istilahnya tempa kita untuk jadi orang besar. Nah, Allah tempa, akhirnya menjadi orang besar. Pak, biasa gini, antum coba lihat orang-orang yang dia itu lebih mandiri, orang pondok atau rumahan. Yang lebih manja anak pondok atau orang rumahan? Yang lebih mandiri yang mana? Yang bisa usaha sendiri, anak pondok atau rumahan? Nah, anak pondok Pak. I'm sorry. Anak tuh kaget Pak ya, ada orang sekolah di sekolah umum udah umur 17 tahun yang nyuci pakaiannya tetap umiknya. Anda nggak habis pikir itu. Allahu Akbar. Umiknya sudah tua, dia sudah besar 17 tahun. Kita Pak dulu Masya Allah 13 tahun nyuci sendiri. Dulu mana ada laundry Pak. Sekarang laundry kan. Dulu nggak ada laundry Pak. Bisa nyuci sendiri, pulang-pulang, Mik mana pakaiannya? Biar saya yang nyuci. Nah, saya. Biar saya yang nyuci, saya yang jemur dan sebagainya. Sekarang Pak 17 tahun, anak-anak sekolah di luar yang manja dengan kondisi nggak ada beban hidup. 17 tahun, yang nyuci pakaiannya siapa? Orang tuanya. Yang nyetrika siapa? Orang tuanya. Sebenarnya Pak itu jadi tanda tanya. Terus apa yang dia ambil dari pelajaran hidup? Makanya ketika orang tua meninggal, banyak yang dia itu meratap, nangis nggak siap. Anak pondok Pak, sedih pasti. Tapi dia tahan Pak, dan dia nggak pernah putus asa. Karena dia tahu dengan kondisi bapak yang meninggal, rezeki dia tetap terus jalan. Tapi beda sama orang awam Pak. Bapak yang meninggal seakan-akan hidup dia habis. Kenapa? Karena dia taunya cuman dapat uang dari siapa? Bapaknya, nggak siap dengan kondisi hidup. Tapi Pak anak pondok uang jajan sekian, nak hemat-hemat ya. Pak lebih hemat dibandingkan orang-orang yang sekolah di akuntansi dan sebagainya. Nah, anak pondok itu bahkan disisihkan untuk sedekah dia. Anak pondok itu kenapa kok mereka bisa memiliki kepribadian itu? Cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut oleh para ulama. Wallahu alam bisawab. Makanya para nabi itu Pak, ya memang pasti ada musibah. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh Sa'd bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Manusia jenis apa yang paling banyak cobaannya dan paling berat musibahnya? Apa kata Nabi? Al-anbiya. Siapa? Para nabi. Thummal amsal, setelahnya orang soleh. Thummal amsal, setelahnya orang yang solehnya di bawah yang kedua. Itu yang paling banyak apa? Cobaannya Pak. Sekarang gini aja, kondisi orang-orang yang belum hijrah sama yang sudah hijrah itu kadang-kadang beda dalam kehidupan. Orang-orang yang gak kenal sunnah Pak, kadang-kadang lapang ekonominya, mudah duitnya. Tapi yang kenal sunnah kadang-kadang berat Pak. Oh, dulu dia kerja sebagai kepala cabang bank, fulus ngalir. Ketika dia tinggalkan, dia harus jualan ini, jualan itu, keliling sana, keliling sini, panas-panasan, hujan-hujanan, musibah, cobaan. Tapi kadang-kadang di situ dia akan menjadi apa? Orang besar. Naam sahih. Ada salah satu video, salah satu channel YouTube Pak. Nama channel itu Pecah Telur. Biasanya tentang orang-orang pebisnis. Tapi ada Pak pebisnis yang diliput, pebisnis
Dia ini sunnah orangnya, masya Allah. Gimana kondisi dulu dia sulit. Antum cek aja pecah telur itu Pak, ada. Anda suka nonton itu karena belajar dari kehidupan orang-orang, dan kadang-kadang Pak di channel itu kisah-kisah orang yang hijrah gitu loh. Gimana kondisi dulu dia ketika hijrah tuh dia sulit dan sebagainya. Tapi sekarang jadi orang melambung tinggi Pak, dan bahkan pebisnis besar di situ. Nah, Sahih. Kenapa mereka seperti itu bisa menjadi orang yang tinggi? Sebabnya karena dulu dipersulit dulu hidupnya. Para nabi juga sama Pak. Lah Nabi SAW sampai mati pun alas tidurnya cuma apa? Hasir, tikar. Kita apa? Di rumah kita apa kasurnya? Spring bed. Minimal apa? Kasur apa istilahnya santri ini? Busa ya? Busa. Kalau dulu kapok kan? Kapan mau dipukul-pukul atau nggak dipukul tetap berdebu? Kan kapok itu kan modelnya. Dulu Pak santri-santri awal-awal dulu kakak kelas sana itu kasur bantal itu masih pakai kapuk Pak. Cuman mereka tuh lebih sabar dibandingkan kita yang pakai apa? Kasur busa. Nanti datang setelah generasi kami di Bukhari, santri-santri orang laundry lebih nggak sabar Pak dibandingkan generasi sebelumnya. Memang makanya ada beberapa waktu itu opsi istilahnya santri ini, wali santri pengen istilahnya, Ustadz boleh nggak kami ngelondri untuk anak kami? Nggak boleh. Ustadz gimana kalau dia ini? Nggak boleh. Rata nggak boleh. Semua harus sama, nggak boleh. Kenapa? Harus belajar susahnya hidup. Kalau nggak apa akan terlena kita. Kapan orang kaya hilang hartanya nggak ada mesin cuci, bingung dia. Di mana saya harus memulai untuk mencuci? Nggak bisa survive gitu loh Pak. Itu banyak kondisi. Antum melihatlah sekarang kondisi orang-orang awam, anak-anak mudanya kapan bapak meninggal, apa yang terjadi? Bingung Mbak. Anak punya sepupu, bapaknya orang kaya, ibunya orang kaya, dua-duanya sekarang meninggal. Bingung mulai Pak, sampai ke batas hampir stres. Jadi curhat sama mana? Abang Niam nggak tahu lagi harus mulai dari mana, usaha dari mana nggak tahu lagi. Seakan-akan udah runtuh semua dunia abang nih. Itu yang disebut dia Pak. Bapaknya kaya, ibunya kaya, tapi dia nggak siap untuk apa? Untuk berusaha. Tapi kalau anak pondok Pak, kapan dia mapan ataupun dia lagi redup-redupnya Pak, dia akan menganggap itu biasa, cobaan dari Allah SWT untuk membesarkan diri dia, seperti itu, untuk membesarkan nama dia, jiwa dia. Itu yang perlu kita pelajari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makanya masya Allah Pak, memang kalau orang udah dikasih kesabaran, dia harus tahu kalau orang udah mudah sabar, nggak suka emosi, nggak suka ngeluh, nggak suka meronta-ronta, nggak suka mesu-mesu, ngamuk-ngamuk gitu ya. Itu dia harus sadar bahwasanya Allah udah memilih dia, dikasih sebuah nikmat yang paling besar, nggak ada yang lebih besar dibandingkan kesabaran itu. Sebagaimana hadis Nabi kita SAW, beliau bersabda, inna nasan minal ansor, sesungguhnya ada banyak manusia dari kalangan Ansor. Jadi Pak, orang-orang Ansor ini orang-orang yang tinggal di Madinah. Syuh, ana mau nanya sama antum Pak. Orang Ansor itu kan orang yang tinggal di kota Madinah. Disebutkan Ansor kenapa? Ansor itu dari kata apa? Nasir. Jamaknya Ansor. Nasirnya apa bahasa Indonesianya? Penolong, yang bantu kan? Orang Ansor bantu orang Muhajirin. Tapi lihat Pak, Nabi kebalik loh sama Nabi SAW. Saking sabarnya Nabi kita SAW, coba antum lihat, yang harusnya Ansor nolong Muhajirin, ini kebalik sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para sahabat? Inna nasan minal ansor, banyak orang-orang dari kalangan Ansor yang di kota Madinah. Sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Justru orang Ansor minta duit dari siapa? Nabi SAW. Harusnya Pak yang ngasih duit orang Ansor atau Nabi? Harusnya siapa? Orang Ansor. Karena Nabi ini Muhajirin, butuh bantuan. Tapi ini kebalik Pak. Orang Ansor datang ke Nabi minta harta. Apa yang terjadi sama Nabi? Fa'atahum. Nabi kasih hartanya yang Nabi miliki.
hatta nafida ma indahu, sampai habis semua harta Nabi. Padahal kondisi Nabi baru hijrah, sampai habis hartanya sama sekali. Baik, ini Isya, kita lanjutkan pada Isya ceritanya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai habis harta Nabi kita Muhammad SAW, habis semuanya. Tiba-tiba Nabi SAW keluarlah ke halayak ramai, ke publik. Nabi mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Wahai sahabatku, kalau seandainya aku masih ada harta, nggak bakal aku tahan, pasti aku kasih terus. Pak, Masya Allah, itu ucapan orang yang sabar, Pak. Contoh gini, ana datang dari tempat jauh ke tempat antum, yang harusnya antum jamu ana, tiba-tiba antum ngomong, Ustaz, antum ada duit, pinjam 100. Ini contoh kan, Pak, ya Allah, ana jauh-jauh datang, yang harusnya ana ini, Pak, kalau kita nggak sabar, udah habis. Antum ini gimana, gini, nggak tahu hak tamu, nggak tahu hak orang susah, kan itu. Tapi Nabi SAW hijrah dari Mekah ke kota apa? Madinah. Pak, naik bus saja dari Mekah ke Madinah, Pak, capek jauh naik bus. Apalagi Nabi naik apa? Onta. Udahlah gitu, hijrahnya diem-diem dalam kondisi takut mau dibunuh oleh orang-orang apa?
kafir Quraisy nyampe di sana, Pak, harta Nabi dimintain hatta nafida ma'indahu, sampai habis semua hartanya, Masya Allah. Tapi jawaban Nabi, Pak, jawaban orang yang bersabar sama orang bersyukur. Apa kata beliau? Beliau nggak pernah marah sama sekali. Beliau mengatakan, ma yakunu indi min khair, kalau seandainya ada harta di sisi saya yang saya miliki, falan adzakhirahu ankum, aku nggak bakal simpan dan tahan untuk kalian, pasti aku kasih. Sampai antum tahu, Pak, Nabi, anak sering ceritakan, Nabi punya kambing satu lembah, diminta semuanya, Nabi apa? Kasih semuanya. Masya Allah, sabar Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata beliau? Waman yasta'fif yu'iffuhullah. Tapi ingat, barang siapa yang jaga kehormatan dia untuk enggak minta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Pasti wibawa dia punya. Dengan cara apa? Allah mudahkan rezeki dia. Bukan dia yang minta, tapi dia ngapa? Ngasih. Itu pasti Allah mudahkan. Waman yastaghni yughnihillah. Orang yang dia itu merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan kasih dia kekayaan. Jadi Pak, terus hadirkan di hati kita rasa apa? Cukup. Alhamdulillah. Mau di bawah UMR cukup, honorer cukup, Pak. Karena yang Allah kasih segitu. Tapi usaha ikhtiar kita cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Tapi kadang-kadang salahnya orang Islam, Pak, di negara kita itu jadikan rezekinya cuma dari satu pintu. Habis selesai itu selesai. Itu nggak boleh, Pak. Contoh gini, dia honorer sebagai apa dan sebagainya, sudah, anak dari situ aja. Tapi Pak, kalau orang-orang di Saudi sana bisnis itu kadang-kadang banyak, Pak. Satu ini dia punya saham di sini, punya saham di sana, di sini, di sana. Dia jadikan rezeki dia tuh, Pak, di berbagai macam banyak usaha pintu. Karena dia sadar rezeki Allah tuh luas. Tapi kenapa hidup kita sempit? Kadang-kadang gara-gara kita nggak mau apa? Usaha. Oh sudah, anak sudah jualan selesai. Anak semisal jualan apa? Oh sudah 50.000 per hari, cukup nggak usah banyak-banyak. Kan salah, Pak. Padahal kalau dia ada waktu luang, apa salahnya dia tetap kerja, tetap terus jualan. Jangan tutup lapak. Anak punya jualan gorengan semisal, oh satu hari ini tembus kotornya 100.000 semisal, atau bersihnya lah 100.000, untung bersih. Oh kalau 100.000 per hari kalikan 30, berarti berapa? Satu bulan 3 juta. Oh sudahlah, cukup, samalah dengan UMR. Tutup, rugi, Pak. Kadang-kadang kita nggak berkembang tuh gara-gara itu sebenarnya. Padahal dia bisa cari sana, nyari situ dan sebagainya, terus seperti itu. Nah, tapi kata Nabi kita sallam, Pak, Masya Allah, wa man yastaghni, kalau dia terus merasa cukup, yughnihillah, Allah akan memberikan apa? Berikan kekayaan. Nggak suka minta-minta. Ada orang, Pak, minta sana, minta sini, minta sana, minta sini, gara-gara kasusnya terus merasa tidak cukup. Sampai ada kasus, Masya Allah, anak ditanya sama umi anak, nak, boleh nggak harta zakat mal kita kasih untuk orang yang ada hutangnya? Oh, anak bilang boleh, halal, kasih harta zakat mal. Tapi kata umi anak, tapi nak, dia punya rumahnya besar. Oh nggak jadi, jangan kasih, anak bilang, suruh dia jual rumahnya, bayar hutangnya. Karena dia apa? Mampu. Ada mobilnya? Ada, nak. Ya sudah, memang dasarnya terus tidak merasa cukup, akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Rumah ada, mobil ada, nggak merasa cukup, Pak. Mau beli tas branded semisal, baju branded, sepatu juga sama. Itu yang di pikiran dia, akhirnya sampai hutang sana, hutang sini. Ya fashion lah dia, cuman untuk gaya sosial dia saja, sosialita. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ada hutang itu untuk orang susah, betul. Karena orang yang ada hutangnya, dia mampu untuk bayar, dia nggak mau bayar, itu zalim. Gimana kita mau kasih harta zakat? Oh ya nak, jazakallah khair untuk ini ya, pencerahannya. Sudah. Kadang-kadang gitu, Pak, manusia terus nggak merasa cukup. Tapi banyak ustadz kita, Pak, gaji itu kecil, tapi merasa cukup terus, Pak, Masya Allah. Ada. Anda tahu banyak, Pak, ustadz kita, di hampir rata-rata ustadz kita ini orang sulit, kan gitu, sulit ekonomi. Tapi Pak, paling sabar mereka itu. Ya kalau antum kan nggak asing lagi, Pak, banyak orang-orang kisah yang ustadz kita semua di pondok sini, Pak. Antum kan banyak asatidzah. Rata, Pak, hampir rata-rata memang sulit kondisinya. Terus gimana? Sabar mereka.
wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan awsa' minas sabr, dan tidaklah seseorang itu Allah berikan pemberian yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan kesabaran. Makanya kapan orang itu sudah Allah kasih kesabaran, nggak suka marah-marah, nggak suka emosi, nggak suka ngamuk, Pak, Masya Allah, syukurin nikmat itu, Pak, karena nggak semua orang Allah kasih itu. Wallahi sahih. Itu disebutkan oleh para ulama. Taib sebaliknya, Masya Allah, Nabi kita SAW bersabda, Ubay ibn Ka'ab mengatakan, wa in u'tiya syakara. Orang yang beriman tuh kapan dia dikasih oleh Allah, dia apa? Syukur. Antum tahu, Pak, Masya Allah, ada kisah yang Allah habiskan hartanya sebabnya nggak bersyukur. Dan kisah ini kisah Bani Israel. Bani Israel. Apa kasusnya? Disebutkan inna thalathatan fi Bani Israel. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ini anaknya siapa? Yakub. Ya, termasuk umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, itu Bani Israel semua itu, Pak. Tapi disebutkan inna thalathatan fi Bani Israel, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Abros, kulitnya kudisan, penyakit kulit, jorok. Wa akra, botak kepalanya, nggak tumbuh-tumbuh. Ada, Pak, orang memang botak nggak tumbuh-tumbuh, nggak bisa tumbuh, pelontos. Antum tahu, Pak, Masya Allah, orang botak tengah ada kan? Orang botak tengah itu kan nggak enak dilihat, tapi memang nggak bisa tumbuh, Pak. Nah, akra nih bukan cuma botak tengah, botak semua, pelontos, nggak bisa lagi tumbuh. Masya Allah. Wa a'ma, yang ketiga orang apa? Buta. Badalillahi an yabtaliyahum, maka Allah pun menginginkan nguji iman 3 orang ini. 3 orang ini diuji imannya. Fa ba'atha ilaihim malaka. Allah utus 1 malaikat untuk 3 orang tadi. Pertama yang datangi al-abras, orang yang punya penyakit kulit kudis. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika ya fulan, wahai fulan, harta apa yang paling engkau cintai, yang paling kau senangi? Apa, sebutkan. Dia mengatakan launun hasanun wa jildun hasanun qad qadaraniyan nas. Yang aku cintai saat ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah warna kulit yang bagus, wa jildun hasan, dan juga kulit yang mulus, kata dia. Qad qadaraniyan nas, karena orang-orang tuh udah jijik sama saya. Penyakit kulit apa itu? Yang gitulah, Pak, pokoknya yang macam sisik-sisik, kudisan dan sebagainya. Orang bahkan sampai ada yang baunya dan sebagainya. Famasahu fadhahaba anhu. Malaikat ini pun akhirnya ngusap kudisan yang penyakit kudis tadi. Fadhahaba anhu, penyakitnya pun pergi, hilang. Fa'utiya launan hasanan, maka Allah kasih dia itu laun hasan, warna kulit yang bagus. Wajil dan hasan, dan kulit yang lembut. Pak, ada, Pak, kayak gitu. Ada salah satu ustadz, di wajahnya itu dulu kena penyakit kulit yang hitam-hitam dan sebagainya. Sekarang, Pak, putih, bersih, mulus. Ada penyakit kayak gitu, Pak, Masya Allah. Jadi awalnya penyakit apa macam kayak korengan kena kebakar. Ini sama, Pak, abros, diusap sembuh, Pak. Ya Allah, langsung putih, mulus tuh kulit. Nah, langsung ganteng dia. Ditanya, ayul mali ahabbu ilaik, dan apa harta yang kau cintai? Dia mengatakan al-ibil, yang paling aku cintai ya onta. Disebutkan, Masya Allah, langsung dia ini diberikan naqah asyra, onta yang bunting, hamil, ada isinya. Faqala yubaraka laka fiha, semoga Allah berkahi untuk engkau di onta ini. Masya Allah, didoakan sama malaikat. Pergilah malaikat tadi. Wa atal aqra, datengin orang yang pelontos, botak. Ketika ditanya, dia mengatakan ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau cintai, wahai fulan? Faqala sya'run hasanun, rambut yang bagus. Masya Allah, Pak, antum tahu, kalau ada rambut yang bagus, syukurin. Rambut hitam warnanya, rambutnya tebel, dijaga, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis Nabi, man kana lahu sya'run falyukrimhu, orang yang memiliki rambut maka muliakan rambutnya. Hadis-hadis sahih.
Jadi jangan sampai rambut nggak disisirin, nggak dikasih minyak dan sebagainya. Minimal minyak zaitun atau minyak-minyak yang lain lah, yang untuk menyehatkan rambut dia. Ini nggak dijaga sama sekali, nggak ada ganteng-gantengnya. Padahal rambut dia bagus. Karena banyak orang yang berharap untuk punya apa? Rambut, Pak, masya Allah. Orang botak pelontos tuh, orang yang tengah botaknya itu, Pak, yang di botak tengah itu, berharap rambutnya itu kayak rambut kita. Nah, wallahi mereka berharap, ya Allah, sampai mereka ini, Pak, banyak yang ke pengobatan apa? Yang dicucuk-cucuk berapa rambut tuh, Pak, katanya sampai banyak sekali. Itu biaya itu sampai ratusan juta kadang-kadang, masya Allah. Cuman untuk dapetin rambut apa? Yang bagus. Maka ketika itu dia mengatakan, aku suka rambut yang bagus karena orang itu mengejek saya, menghinakan saya gara-gara aku rambutnya nggak ada sama sekali. Famasahu fadhahab. Akhirnya diusap, langsung, Pak, numbuh rambutnya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, langsung dikasih rambut yang bagus, masya Allah. Bukan rambut-rambut yang tipis, kering, rontok pula. Rambut yang langsung apa? Yang langsung bagus, masya Allah, kuat dia. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, wahai fulan, engkau harta apa yang paling kau cintai? Dia mengatakan al-baqar. Apa? Al-baqar, sapi. Langsung Allah kasih dia itu sapi yang hamil bunting. Apa kata malaikat ini? Yubaraku laka fiha, semoga Allah berkahi untuk engkau dalam sapi tadi. Terakhir, wa atal a'ma, malaikat ini pun datang kepada orang yang apa? Buta. Orang apa? Buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai fulan, apa yang paling engkau cintai saat ini? Kata dia, yaruddullah ilayya basari, aku cinta kalau Allah balikkan pandangan mata saya. Fa'ubsiru bihin nas, akhirnya aku bisa lihat manusia. Aku tahu kondisi alam ini, masya Allah, kalau aku bisa melihat. Famasa'ahu faradallahu ilaihi basarahu, akhirnya diusap sama malaikat, Allah balikkan lagi mata dia, pandangan mata dia, bisa lagi melihat. Ditanya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Maka dia mengatakan al-ghanam. Apa ghanam? Kambing. Fa'atahu syatan walida, maka Allah kasih dia ini kambing yang sudah beranak. Fakana lihada wadin min ibil wa lihada wadin min bakar wa lihada wadin min ghanam, maka ternyata dari ontanya tadi sampai satu lembah, sapinya satu lembah, sama kambingnya juga apa? Satu lembah. Ternyata masya Allah malaikat ini pun datang lagi kepada orang yang kudisan dalam kondisi hal yang sama seperti orang kudisan pertama kali. Malaikat ini menjelma. Faqal, dia mengatakan, rajulun miskin taqatta'at biyal jibalu fi safari, hibal fi safari. Ya Allah, aku ini orang miskin, taqatta'at biyal hibalu fi safari, sudah putus istilahnya bekal saya dalam safar ini. Jadi, Pak, ini malaikat bukan menjelma sebagai orang yang sakit kudis saja, bukan, tapi menjelma orang yang sakit kudis ditambah lagi sedang safar, dan safarnya itu dalam kondisi orang miskin. Kan ini kondisi berat, harusnya kan makin dibantu, kan seperti itu. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bik, maka enggak ada lagi yang bisa bantu saya kecuali Allah kemudian engkau. Nah, kalau antum minta tolong gitu kalimatnya, Pak, enggak ada lagi yang bantu saya kecuali engkau, syirik. Bilangnya apa? Enggak ada lagi yang bantu saya kecuali Allah kemudian engkau. Ya dokter, nggak tahu lagi nih kesembuhan nih, kecuali dari Allah dan pengobatan dari engkau. Itu harus ditata, Pak, kalimat itu dengan sebaik mungkin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia mengatakan, aku nggak lagi kecuali bantuan dari Allah kemudian dari engkau. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballahu alaihi fi safari. Aku meminta kepada engkau yang mana engkau ini telah diberikan warna kulit yang bagus, kulit yang mulus. Bolehkah aku minta ba'iran? Apa ba'iran? Nah, satu onta saja dari satu apa? Lembah. Bayangin, Pak, satu lembah 10 lah, anggap 10 onta, Pak.
Itu sedikit sekali kalau dihitungan diletakkan satu lembah tuh mungkin bisa ribuan apa unta, lembah Pak, Masya Allah. Diminta ba'iran ataballagu bihi fi safari, aku cuma minta satu agar aku bisa melanjutkan apa safar. Pak, wallahi manusia bakhil tuh masih ada Pak. Apa kata dia? Innal huquqa katsira, aku nih masih banyak tanggungan yang aku harus keluarkan. Wallah bakhil. 1000 onta diminta cuma berapa? Satu, nggak ngasih. Macam orang zakat Pak, ya Allah, nggak diminta sama Allah setengah, tapi berapa? 2,5%, nggak 25%, nggak Pak, bukan 1/4, tapi 2,5. Masih banyak nggak bayar zakat, nggak kurang bakhil apa itu Pak? Masya Allah, 2,5% masih nggak mau bayar zakat. La haula wala quwwata illa billah. Maka dia mengatakan innal huquqa katsira, udah banyak, masih banyak tanggungan saya. Apa kata malaikat nih? Ka'anni a'rifka, kayaknya aku kenal engkau nih dulu nih, kayak nggak asing engkau nih. Alam takun abras yakdzurukan nas, bukankah engkau dulu nih orang yang penyakit kusta, kudisan, yang orang tuh pergi dari engkau, orang nganggap jijik sama engkau. Fakiran fa'atakallah, dan engkau juga orang miskin, akhirnya Allah berikan engkau harta. Laqad warithu likabirin an kabir, dia mengatakan enggak, aku ini mewariskan dari orang yang besar, dari orang yang besar. Jadi kata dia, ini bukan dari Allah, tapi dari apa? Warisan, kata dia. Bohong dia. Apa kata malaikat ini? Masya Allah, in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Kau fulan, kalau engkau dusta, semoga Allah jadikan engkau seperti orang sedia kala pertama kali engkau orang miskin. Masya Allah Pak. Didoakan sama siapa? Malaikat. Kalau malaikat doa mustajab atau enggak mustajab? Pasti mustajab. Wa atal Aqra fi surati, begitu juga Pak dengan Aqra. Aqra ini orang yang enggak punya kepala, sama kondisinya. Ternyata Masya Allah juga sama Pak, kondisi nggak dikasih, sampai terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ujian untuk orang apa? Yang buta. Ternyata dia mengatakan, aku dulu ini buta dan akhirnya Allah berikan saya pandangan mata kembali, kemudian aku orang miskin dan aku kasih harta, engkau minta harta, ambillah. Maka dia langsung didoakan oleh para malaikat, dan dia mengatakan, fa wallahi la ajhadukal yaum bi syai'in akhadhtahu lillah, demi Allah, dari apa yang kau ambil maka itu untuk Allah, engkau ambil dan enggak usah engkau pikirkan untuk balikkan kepada saya, ambil semuanya. Faqala amsik malaka, apa kata malaikat? Tahan harta engkau, fa innama ubtulitum, engkau ini cuma diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibi, engkau itu telah diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan Allah suka sama engkau, dan Allah tuh murka sama dua kawan engkau. Apa Pak yang dapat kita ambil faedahnya sini? Ada salah seorang syekh mengatakan, bahayanya kita itu nerima gaji nggak kita kasih untuk manusia yang lain, seakan-akan kita itu kufur Pak, nggak yakin bahwasanya ini dari Allah, tapi kita katakan enggak, ini dari usaha saya. Paham Pak sampai sini? Itu bahaya. Habis jelaskan hadis ini. Dari gaji yang kita terima Pak, berapa yang kita kasih untuk orang? Antum jualan, apapun bentuk jasanya, antum jualan jasa ngajar, jasa apa, atau jualan barang, dari barang yang antum jual, misalnya nih minuman tap, harga berapa? Segini biasanya. Anggaplah contoh, Anda nggak tahu, anggaplah 2000. Dari 2000 ini berapa yang kita kasih dengan Allah? 200-nya berapa? Ada nggak terpikir nggak di kita? Kalau nggak terpikirkan Mbak, berarti takutnya kita ini kufur kepada nikmat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pas diminta sama orang, akhi, ana minta tolong sama antum, bisa nggak minjem aja sedikit? Bukan diminta apa? Dipinjem. Padahal kita tahu ini orang thiqah Pak, terpercaya dan suka balikkan hutang dia. Tapi kita mengatakan, akhi, ana banyak tanggungan, masih belum bisa ngasih pinjam. Hati-hati Pak, ingat kisah ini. Ingat apa? Kisah ini. Takutnya apa? Allah udah kasih kita harta, Allah balikkan seperti dulunya. Gimana kita?
Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya harusnya kita itu rajin-rajin bersyukur. Itulah yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan harta untuk kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, enggak syukur atas nikmat aku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu keras. Bisa adab di dunia, bisa adab di mana? Akhirat. Kalau Qarun Pak, dua-duanya. Di dunia dapat, di akhirat juga apa? Dapat. Itu yang perlu kita perhatikan, dan akhirnya jangan kita itu merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Berikutnya Pak, insyaallah terakhir, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ini penting Pak untuk orang-orang ahlu sunnah wal jamaah salaful ummah. Belum mengatakan alaikum bisabili was sunnah, teruslah kalian berpegang teguh dengan jalan kalian, jalan sunnah. Pegang terus sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan itu pegang. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa sabilin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wa sabil. Sesungguhnya kalian itu sedikit amalnya dalam perkara sunnah, maksudnya amal itu enggak banyak tapi sunnah Nabi kerjakan dan ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik min ijtihad daripada kalian berusaha fi ghairi sunnah, dalam amalan yang bukan sunnah. Amal apa yang bukan sunnah? Lawannya sunnah apa? Bid'ah, wasabil, dan bukan jalannya Islam. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Fanzuru a'malakum, lihat amal kalian. Fa in kanat ittisalan wa ijtihadan faltakun ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Apalagi kalau kalian itu ternyata orang yang semisal malas-malasan ataupun orang yang memang rajin beramal, maka apa? Mau ketika futur ataupun mau ketika semangat, dua-duanya tetap di atas apa? Sunnah, kata beliau. Kenapa Pak? Rugi, capek beramal tapi ujung-ujungnya tertolak. Amal apa tuh? Bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sebuah ibadah, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada anjurannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Udahlah capek, masya Allah, ngeluarin harta besar sampai masya Allah. Antum tahu kasus maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtifal bil maulid an-nabawi, merayakan maulid Nabi itu ada sampai ana dapat kabar itu dari ikhwan, ditarik dananya per kakak 500.000. Berapa? 500.000. Berat atau enggak berat bagi antum? Oh kecil Ustaz. Oh iya wajar, antum aghnia. Tapi kadang-kadang sama orang Pak, ya Allah 500.000 bid'ah pula Pak, masya Allah. Udahlah ngeluarkan harta hal yang sia-sia, nggak diterima Pak. Masih mending cuman nggak diterima. Udahlah nggak diterima, dosa. Apa? Dosa. Contohnya apa? Tahlilan. Apa tahlilan? La ilaha illallah, bukan itu. Kalau tahlilan Pak, antum dapat pahala mengucapkan la ilaha illallah, tapi ini tahlilan dikhususkan untuk kematian seorang mukmin atau istilah kenduri mayat. Nah itu dia. Kenduri apa? Kenduri mayat. Tahlilan Pak, berapa duit yang habis? Normalnya, Anda nggak tahu di sini. Dulu antum yang pernah melakukan tahlilan berapa? Biasanya normalnya 2 juta ada? 2 juta ada nggak? Lebih ya? Kalau Pak kadang-kadang di Jawa itu Pak sampai minjem ke bank. Bayangin itu, minjem ke bank terseret ribawi Pak, transaksi ribawi ke bank gara-gara untuk apa? Tahlilan Pak, masya Allah. Udahlah dia berat, nggak diterima. Makanya kata beliau ala minhajil anbiya wa sunnatihim, pegang terus manhajnya Nabi sama sunnahnya beliau. Kalau nggak susah Pak, antum cari bid'ah-bid'ah hampir rata-rata memberatkan. Wallahi sahih, bid'ah apa yang nggak berat Pak? Coba antum cari. Tapi kadang-kadang Pak yang kayak gitu-gitu rame, padahal menyulitkan. Contoh tahlilan. Tahlilan Pak, kapan diundang semua datang.
tahlilan, diundang semua datang, masya Allah. Tapi pas adzan Isya diundang sama Allah, apa kata mereka? Antum yang berangkat, satu orang, kami di sini. Ya kan? Udah adzan Isya, Pak, masih ngumpul di rumah, nggak ke masjid. Harusnya, Pak, seorang muslim sholat di mana? Di masjid, sholat wajib. Yang jelas-jelas sunnahnya. Ternyata, Pak, dia kekeh mempertahankan bid'ahnya, yang pasti-pasti sunnah ditinggalkan. Wallah, jahil nggak ini, Pak? Jahil agama. Antum ceklah, Pak, minimal pun kalau bid'ah, ya kapan sholat berangkat, walaupun nggak juga loh, Pak, ya. Tapi maksudnya masih maksudnya nggak wajar apa ya? Masih mending, ya nggak mending juga. Apa ya? Maksudnya gini, Pak, dia bid'ah, tapi kapan dipanggil sholat berangkat dia. Ini udahlah bid'ah, dipanggil oleh Allah sholat, Pak, yang pasti-pasti sunnah Nabi sampai sakit pun mau meninggal, kapan sadar Nabi berangkat, kecuali Nabi pingsan, berangkat, Pak, ke masjid. Lah yang itu ditinggalkan, yang bid'ah nggak Nabi kerjakan dikelakukan. Kurang buruk apa bid'ah ini? Makanya Ubay bin Ka'ab katakan, hati-hati sama bid'ah. Ulang tahun tuh, Pak, berapa biaya habis? Bahkan banyak orang-orang tuh nyewa restoran cuman untuk acara apa? Ulang tahun. KFC disewa. Iya kan? Ada, Pak, acara untuk momen-momen apa? Penyambutan ulang tahun. Berapa dia bayar itu, Pak? Udahlah bid'ah. Bid'ah ini, Pak, kalau nganggap ulang tahun ibadah. Tapi kalau nggak dianggap ulang tahun ibadah, cuman sekedar kebiasaan saja, itu tasyabbuh. Apa? Tasyabbuh. Jadi dulunya terlarang. Oh enggak, anak nggak ngatakan itu ibadah, jadi nggak bid'ah dong. Iya betul nggak bid'ah. Tapi apa tasyabbuh? Dua-duanya haram. Habis, Pak, harta. Makanya kadang-kadang kita nih, ya Allah, lucu, Pak. Bid'ah rame, tapi kapan sunnah nggak rame? Coba, Pak, antum dulu nggak kenal sunnah. Ramean yasinan atau kahfian? Orang tuh, Pak, tahu baca surat Al-Kahfi malam Jumat pas kenal sunnah. Pas kenal apa? Sunnah. Taunya malam Jumat baca apa? Surat Yasin. Surat Yasin nih, Pak, dibaca di setiap malam. Mau malam Kamis, mau malam Jumat, mau malam Senin, mau terserah, Pak. Jangan khususkan malam apa? Jumat. Tetap tapi orang, Pak, rame. Kapan Yasinan? Malam Jumat. Kan ini kan suatu, jadi bid'ah ini, Pak, memang setan itu semua. Isinya setan semua. Kenapa digandrungin? Gampangnya gini, Pak. Konser sama kajian, mana lebih ramai? Konser atau kajian? Konser. Udah azan pun orang-orang konser tetap nggak pergi ke masjid kok. Nggak pergi ke masjid, Pak. Makanya karena tuh itulah buruknya akhir zaman, Pak. Buruknya akhir zaman. Bid'ah tuh tersebar di mana-mana. Antum mau cek apa? Bid'ah apa sekarang? Banyak, Pak. Yang dia itu udahlah menghabiskan usaha kita, menghabiskan harta kita, tapi tetap kekeh mempertahankan itu. Apa Anda nggak tahu apa sebabnya? Ya mungkin yang gangguan dari syaitan tadi. Dia mengatakan, oh nggak enak lah nanti kalau nggak kita adakan, nanti takutnya kita dikatakan ini, dikatakan itu. Itulah, Pak, makanya disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan hal yang sama. Beliau mengatakan, iktisadun fi sunnatin. Engkau itu biasa-biasa saja, nggak berlebihan dalam urusan sunnah. Maksudnya nggak banyak amal dalam urusan perkara sunnah. Itu jauh lebih baik min istihadin fi bid'ah, daripada kalian itu bersungguh-sungguh dalam amal apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah ini apa? Sesat. Makanya, Pak, orang-orang ahli bid'ah itu kapan khutbah nggak mau nyebut wa kullu bid'atin, padahal itu hadis Nabi loh. Antum cobalah cek, Pak, hampir rata orang ahli bid'ah, mereka itu nggak mau kapan khutbah Jumat mengatakan fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Pak, jarang yang nyebut itu ahli bid'ah. Kenapa? Kata mereka sikit-sikit
bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Padahal yang ngomong itu siapa? Nabi SAW. Tapi mereka benci, Pak. Ana pernah kondisi, Masya Allah. Jadi khutbah ana di salah satu masjid Oki Palep. Ana khutbah di Oki Palep. Oki Palep itu kan masuk antum sampai pelosok-pelosok di tengah hutan. Antum tahu Pak, yang biasa suka dakwah ke pelosok-pelosok itu kan jamaah apa? Jamaah itu kan antum tahu kan? Masuk ke pelosok-pelosok, ana nggak sebut namanya. Itu tuh ke pelosok-pelosok. Jadi di Oki Palep ini kan alhamdulillah kajian sunnah semua. Ana khutbah Jumat pakai sorban. Akhi Andri juga kameramen pakai apa? Sorban juga. Ada orang ikhwan kita sunnah dari Banten, sunnah beliau ini ada apa istilahnya kontrak kerja berangkat ke Oki Palep gitu, berangkat ke sana, berangkat. Pas nyampe beliau udah lihat ana, oh ini paling jamaah itu katanya. Berdirilah ana khutbah. Pas khutbah ana sebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Langsung gini kepala ya Pak, nengok ana, ini salafi nih caknya. Apa? Salafi kata dia. Salafi nih, tapi bersorban jarang Pak, soalnya orang-orang salaf pakai apa? Sorban jarang, karena mungkin ya harusnya sering Pak untuk apa menghidupkan sunnah ini. Ini sunnah ini katanya. Langsung dia perhatian Mbak. Ini beliau sendiri cerita. Awalnya anak kira antum ini jamaah itu katanya. Makanya biasa-biasa aja. Sampai terakhir Pak, Masya Allah, ana sebutkan ulama-ulama salaf itu nggak pernah ngeluh. Harta sedikit mereka sabar, harta banyak mereka ngasih. Itu ulama salaf, Anda bilang. Tambah mentereng mata beliau. Salafi ini kayaknya nih. Habis khutbah, ana turun datang beliau. Ustaz, antum salafi? Iya Pak, ana salafi. Kenapa? Ana kira antum ini jamaah ini. Masya Allah Pak, Masya Allah Ustaz, kata dia. Akhirnya Pak sampai terakhir, soalnya saat yang suka ke pelosok-pelosok ini setahu ana jamaah itu katanya. Nah itu tuh kapan khutbah Jumat ana nggak pernah dengar orang-orang itu nyebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah, tapi antum sebut. Semakin yakin antum ini bukan apa jamaah itu katanya. Betul Pak, Masya Allah. Walaupun penampilannya sama-sama penampilan ana sama dengan mereka, sama-sama cingkrang, berjenggot, pakai sorban, tapi ana bukan mereka. Ana tetap fa inna kulla bid'atin dhalalah. Akhirnya Masya Allah saking senangnya beliau, Ustaz ini kasih duit sama beliau. Masya Allah, saking senangnya beliau, Ustaz ana pokoknya harus ada jumpa sama antum kata beliau kayak gitu. Tolong simpen nomor ana kata beliau itu. Jadi ana nambah cerita nih Pak, Masya Allah. Cobalah Pak, sampai orang tuh bisa ketahuan mana salafi mana bukan salafi cuman dari khutbah hajatnya saja. Fa inna kulla bid'atin lah. Yang lain tuh anti Pak sama itu Pak, ahli bid'ah tuh. Naam sahih. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita Pak, kalau kita memang dari awal anti sama bid'ah. Kapan bid'ah enggak suka kita? Naam sahih. Dan jadikan antum tuh seperti itu. Antum enggak serius saja dalam urusan bid'ah, enggak boleh Pak. Kenapa antum acara Maulid Nabi iseng-iseng ikut-ikut? Tetap enggak boleh. Walaupun antum ini enggak serius loh ya, bukan pendana, bukan yang panitia, antum ikut cuman ya melok baik, cuman mau tahu rasanya mak mano kan gitu. Tetap nggak boleh Pak, nggak bisa. Itu urusan apa? Bid'ah. Makanya jangan sampai kita ini Pak, Masya Allah, entah kenapa banyak kaum muslimin yang belum tahu masalah itu. Makanya Pak sekarang Masya Allah, alhamdulillah ana bersyukur Pak dengan banyaknya asatidah kita. Sekarang sunnah itu semakin menyebar. Walhamdulillah sekarang sunnah ini semakin apa? Menyebar di akhir zaman. Dan bahkan banyak ulama-ulama kita yang menampakkan kesunahan mereka dan bahkan diikuti oleh masyarakat-masyarakatnya. Dulu Pak banyak guru-guru kita yang sunnah tapi nggak terang-terangan. Ada beberapa, bahkan Soekarno sendiri memerangi bid'ah kok. Tapi nggak terlalu menampakkan seperti itu Pak. Banyak Pak, kalau antum mau cari sejarah kita tentang masalah salafi ini berkembang, apalagi ada salah satu buku Ustaz Syafiq Basalamah tentang masalah Ahmad Surkati, yang dia itu punya organisasi ormas masyarakat apa Al-Irsyad Ahmad As-Surkati.
Itu kan Pak, berarti kan dakwah sunnah sebenarnya sudah lama disebarkan. Cuman kondisinya belum seperti sekarang penyebarannya. Naam sahih. Kalau sekarang Pak, Masya Allah, bersyukur. Sekarang Pak, dakwah kita gampang sekali. Dan bahkan untuk memerangi bid'ah itu kita gampang sekali. Bicara riba Pak, nggak ada yang nolak. Kalau dulu kita bicara riba habis Pak, sikit-sikit riba sikit. Sekarang Pak, bahkan satu kampung tuh nulis rentenir haram masuk. Di kampung tuh Pak ditulis rentenir haram apa? Masuk. Dulu tabu kita ngomong gitu Pak dan sebagainya. Kenapa? Karena walhamdulillah dakwah sunnah ini semakin menyebar. Dan bahkan dakwah sunnah ini sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Dan memudahkan, bukan mempersulit. Itulah yang membuat akhirnya bid'ah ini semakin lama semakin hancur. Karena sesuai fitrah Pak manusia. Mana ada orang mati dia malah buat makanan. Harus yang buat makanan siapa? Tamunya. Ini sekarang orang tetangga meninggal, yang disuruh buat makanan siapa? Keluarga yang meninggal. Kita Pak selaku tamu bertamu nggak ngasih apa-apa. Pulang-pulang bawa nasi berkat. Bawa nasi apa? Berkat. Bukan kita yang memudahkan menghibur dia, malah kita mempersulit dia. Nah, sahih. Nasi berkat nih Pak habis berapa? Kalau satu nasi 10.000 semisal. Karena serba 10.000 lo ya. Untuk 100 orang berapa duit udah keluar? 1 juta Pak. Satu malam. Tahlilan berapa malam? Berapa malam tahlilan antum? Anda nggak tahu Pak tahlilan? Bukan mantan soalnya. Dan juga bukan pelaku. Anda nggak pernah tahlilan, alhamdulillah. Anggaplah ada malam ketiga kan gitu ya. Malam ke-7 terus malam ke berapa lagi? Nanti Pak rupanya tiba-tiba malam ke berapa puluh Anda nggak tahu lagi. Ada lagi Pak. Malam ke berapa yang paling terakhir? Hah? 1.000? Masya Allah 1.000. Nah malam 1.000 Pak ada. Ya Allah, maksud Anda itu astagfirullahaladzim. Itulah jeleknya bid'ah itu Pak. Masih terikat dengan itu. Makanya yang kita harus perhatikan Pak, gimana kondisi kita ini harus kuat katakan bid'ah. Nggak ada toleransi dalam urusan itu. Jangan nggak enakan Pak, diundang kawan tahlilan Pak, nggak bisa akhi. Bagi anak itu haram. Antum harus toleransi. Antum harus apa? Toleransi. Anda mengatakan haram, antum mengatakan boleh. Ya sudah, Anda nggak mau. Toleransi Pak kita. Antum melaksanakan, laksanakan. Tapi kalau Anda nggak, masing-masing ada tanggung jawab dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kayak gitu Pak. Jadi jangan sampai ikut-ikut orang nggak enak gini, nggak enak itu. Itu akhirnya yang kita takutkan. Wallahu alam bissawab. Antum tahu Pak, Masya Allah, sampai disebutkan ini Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, walaqad ra'aitu bi nafsi fi ba'dil biladil islamiyah. Syuf Pak, ini Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, walaqad ra'aitu bi nafsi fi ba'dil biladil islamiyah. Aku telah melihat sendiri dengan mata saya sendiri di sebagian negara Islam. Negara Indonesia negara apa? Islam. Kaifa sadda'at hadhil bid'ah jidara jama'atil muslimin. Yang mana bid'ah ini menghalangi jidar tembok masjid jamaah kaum muslimin. Syuf. Allati syuri'atil jama'atu fiha, yang mana dianjurkan kita sholat jamaah di dalam masjid. Untuk apa? Berkumpul. Ternyata Pak, Masya Allah, masjid bisa nggak dikunjungi gara-gara bid'ah. Ini kata beliau, Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Contohnya Pak, ana wallahi lihat kepala ana sendiri Pak. Di dekat rel, antum tahu kan rel yang arah ke tempat kami, yang rel banyak simpang itu Pak. Itu kan di simpang rel itu kan ada masjid ya. Ada masjid. Nggak jauh dari situ Pak, ada yang meninggal. Pak, rame, Masya Allah Pak, orang-orang di situ. Isya nggak pada bubar. Anda lewat, nggak ada yang bubar Pak. Nggak ada yang berangkat kemana? Padahal masjid tuh Pak, ya Allah, cuman jalan kaki nyampe masjid. Anda nggak sebut masjidnya. Antum tahu lah Pak yang masjid di situ. Cuman tinggal jalan, nggak nyampe Pak, Masya Allah. Mereka ngumpul di mana?
Ngumpul di jalan itu Pak, banyak waktu itu. Anda bingung, ya Allah, mana sholat mereka? Ini kata beliau, gimana bid'ah itu bisa menghalangin kaum muslimin dari tembok masjid? Nggak datang ke masjid Pak, cuman mau menghidupkan bid'ah, tapi akhirnya mereka mematikan apa? Sunnah. Itu yang kita takutkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu yang harus kita hati-hati. Na'amullah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis. Ada satu pertanyaan Pak terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, di luar tema, apa perbedaan musola dan masjid, dan apakah boleh kita sholat di musola? Maksudnya sholat Jumat. Tuh, musola sama masjid itu perbedaannya cuma di istilah. Musola itu tempat sholat yang tidak ada apa? Sholat apa? Jumat kalau di kita. Karena penamaan itu banyak Pak. Ada musola, kadang-kadang surau, kadang-kadang apa lagi? Apa? Langgar ya. Langgar apa lagi? Itu biasanya tempat sholat tapi tidak ada apa? Sholat Jumatnya. Nah kalau masjid ada sholat Jumatnya. Pertanyaannya sekarang, bolehkah sholat Jumat di musola? Lihat dulu Pak statusnya apa. Apa perbedaan musola sama masjid? Gini Pak, perbedaannya, masjid itu wakaf milik Allah, musola bukan wakaf. Makanya musola nggak boleh ada sholat Jumat. Maksudnya gimana? Gini, status masjid ini apa Pak? Wakaf atau bukan wakaf? Wakaf kan? Ada suratnya, jelas-jelas ada suratnya. Nggak, wakaf itu apa? Nggak boleh ada yang memiliki. Syufa la yuba, nggak boleh ada yang memiliki, nggak boleh ada yang jual beli. Maksudnya ini nggak boleh dijual nih Pak. Wala yurath, nggak boleh ada warisan, nggak boleh diwariskan ini. Tanah ini nggak boleh diwariskan. Karena masjid ada sholat Jumat dia. Nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dikasih hadiah, hibah, nggak boleh Pak. Karena wakaf. Nah, masjid Pak boleh sholat Jumat kapan? Wakaf. Wa annal masajida lillah, kata Allah. Masjid itu milik siapa? Allah. Nah kalau itu udah milik Allah, wakaf, baru boleh sholat Jumat, baru disebut apa Mas? Masjid. Contohnya apa? Antum tahu musola perusahaan? Tahu? Musola perusahaan nih Pak, nanti tahun ini di sini, nanti tahun depan di sana, pindah Pak. Iya kan? Terserah dia, dihancurin, pindah di tempat. Oh nanti diganti sana lagi, nggak boleh Pak. Kalau seandainya wakaf itu memang milik Allah, nggak bisa diganti kepemilikannya. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali. Nah kalau udah kayak gitu, baru boleh kita sholat apa? Jumat. Antum tahu nggak kasus? Nah, ini kontemporernya. Masjid di atas mall, tahu? Tahu lah antum. Masjid di atas apa? Mall. Yang sering ada kajian, itu nggak boleh Pak saya sholat Jumat. Kenapa? Karena itu bukan wakaf, nggak sah Pak, nggak sah, nggak boleh. Makanya waktu itu sempat rame waktu pembahasan Pak, karena itu nggak wakaf. Sedangkan masjid itu harus apa? Wakaf. Harusnya istilah itu musola blok apa? Contoh ya, musola blok itu, bukan masjid blok ini. Karena dia itu bukan wakaf Pak, satu saat bisa digusur itu. Dan yang itu punya siapa? Punya muslim atau punya orang kafir? Anda nggak tahu punya siapa. Mungkin pengelolanya orang muslim, sempat digusur Pak, gimana? Nah itu beda status antara musola sama apa? Masjid. Lihat statusnya, ini wakaf atau bukan. Makanya Anda pernah kasus ditanya waktu itu di Lubuk Rahman, Ustaz, kami ini mau bangun masjid untuk khutbah Jumat, boleh nggak? Lihat statusnya. Ini statusnya punya siapa? Oh nggak, punya Pertamina. Oh nggak boleh. Wakafin dulu sama Pertamina. Boleh nggak? Ada nggak suratnya itu dapat wakaf? Kapan dapat wakaf? Antum bangun, itu milik kaum muslimin, milik Allah SWT, baru buat sholat Jumat. Kalau nggak, cuman sekedar apa? Musola. Ngerti Pak perbedaannya? Itu antara masjid sama musola. Artinya musola itu lapangan tanah, lapangan luas. Itu asli musola. Nah cuman istilah kita Pak, musola itu tempat sholat. Karena dari isem makan, dari sholla yusolli, sholatan, musallin musallan, sholli la tusalli, musallan musallan. Nah itu dia, sulliya yusalla. Nah, itu dia, musallan isem makannya, makanya disebut musola. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Nah jadi Pak, antum pastiin dulu. Makanya kalau antum ke mall,
ada khutbah Jumatnya, antum harus penasaran. Di Palembang ada loh Pak, kalau nggak salah di PTC ya, ada nggak khutbahnya itu? Di mana? PS, naam, kalau nggak salah ana. Itu pastiin dulu Pak, tanahnya itu wakaf bukan itu? Karena suatu saat Pak, kapan mall itu bisa digusur sama pemiliknya, suka-suka dia, berarti itu bukan masjid. Kenapa? Dalilnya wa annal masajida lillah, disebutkan masjid kalau itu sudah lillah, milik siapa? Milik Allah. Kalau milik pribadi orang Pak nggak bisa. Itu pentingnya wakaf. Itu penting apa? Wakaf. Wakaf tuh nggak bisa Pak. Macam kayak pondok pesantren, ma'had yang anak kelola tuh Pak, itu wakaf semua. Kapan ketua yayasan meninggal Pak, nggak bisa diwariskan, nggak bisa, dan nggak dapat bagian. Yayasan nggak bisa Pak, nggak bisa diwariskan, nggak bisa jual beli, nggak bisa dihibahkan, nggak boleh. Antum mau hibahkan haram, antum mau warisin haram, nggak boleh Pak. Terus gimana? Kalau antum mau diwariskan, jangan wakaf, tapi memang untuk keuntungan, profit, PT. Buat apa? PT. Tapi kalau yayasan itu milik umat, milik kaum muslimin, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Karena sering sekali Pak, orang tuh berebut dalam urusan wakaf. Banyak enggak? Banyak Pak, orang berebut dalam urusan wakaf. Padahal wakaf milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.